Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Oke, sahabat-sahabat sekalian, di pertemuan ini saya ingin sharing mengenai suatu topik yang berhubungan dengan mungkin istilahnya apa ya, wannabe ya. Mau jadi apa sih cita-citanya gitu ya. Ini sebenarnya kalau di beberapa eh, video YouTube sebelumnya saya sharing buat adik-adik di kelas 12 ya, dari SMA atau SMK atau MAN. Nah, sekarang saya ingin sharing mungkin ya ini lebih tepatnya buat adik-adik yang sudah di universitas atau sudah kuliah ya. Terutama mungkin yang di bisa S1, S2 atau mungkin yang lagi S3 gitu ya. Saya ingin sharing eh, dengan topiknya ini adalah mau jadi dosen, apa sih kerjaannya gitu ya. Nah, ini biar eh, nah, sebenarnya tipe pekerjaan itu banyak, bisa jadi dosen, mungkin jadi dokter, jadi iya menjadi entrepreneur atau yang lainnya banyak sekali ya. Nah, bersama saya adalah Mati Iskandar. Karena saya topiknya akan membawakan sebagai dosen dan saya pun seorang dosen di Telkom University. Mungkin saya sedikit menyampaikan, Alhamdulillah, eh, saya ini adalah masih dokter C ya, atau kandidat belum tamat. Semoga Allah mudahkan untuk menyelesaikannya. Dari IPB, Dokter Ilmu Komputer IPB University. S1 saya Sistem Informasi, S2 saya Magister Informatika eh, di ITB ya, S3 di IPB University. Sekarang saya sebagai dosen tetap, dosen pegawai tetap di Telkom University. Nah, oke teman-teman, sahabat-sahabat, kita mulai dari syarat menjadi dosen itu apa sih dia ya. Nah, saya mau jadikan kampus saya sebagai benchmarknya ya, yaitu di Telkom University. Di mana Telkom University ini adalah kampus yang unggul dan memang reputasinya sudah bukan lagi katakanlah di tingkat nasional, untuk rankingannya sudah memang visinya sudah internasional. Jadi semua visi dan di Telkom University itu pasti setiap program studi itu adalah misalkan melaksanakan pendidikan pada tingkatan tataran internasional, penelitian internasional, pengabdian masyarakat internasional itu. Jadi memang udah sangat sangat layak untuk kita jadikan sebagai role model ya. Tentu saja selain beberapa perguruan tinggi yang lain mungkin seperti eh, ITB, UI, IPB University atau yang lainnya. Nah, saya mau cerita menjadi dosen di Telkom University yang sebenarnya syarat ini pun akan sama dengan syarat-syarat menjadi dosen di PTN tadi ya. Eh, yang pertama adalah tentu teman-teman eh, lulusan dari S1, S2 atau S3 linear. Nah, linear itu ini sangat penting bagi seorang dosen teman-teman. Kenapa? Karena bagi seorang dosen itu kepakaran keilmuan itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Jadi ini integritas akademik atau kejujurannya itu harus sahih gitu ya. Makanya kalau nggak, sebenarnya setiap pekerjaan pun yang memang harus jujur itu ya, apalagi menjadi seorang dosen gitu ya. Nah, jadi S1, S2, S3 linear misalkan, alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah, saya S1 tadi sistem informasi, kemudian S2 pun magister informatika itu masih pun ilmu komputer, jadi masih linear. Kebetulan saya ngambil peminatan sistem informasi juga waktu di ITB, dan S3 di IPB University ini saya ngambil dokter ilmu komputer. Jadi, nah teman-teman bisa lihat mungkin ya sobat-sobat di YouTube saya yang sebelumnya tentang saya bercerita tentang apa sih bedanya program studi atau jurusan sistem informasi, teknik informatika, teknik informasi. Di sana sudah saya bahas ya. Nah, kemudian yang kedua, biasanya nih teman-teman ya, dosen itu memang eh, lebih diutamakan kalau sudah memiliki, ini ada yang disebut dengan JPA ya, atau jabatan fungsional akademik. Paling tidak di asisten ahli. Nanti saya akan eh, bahas di slide berikutnya. Paling tidak di asisten ahli ya. Kemudian tupel lebih besar sama dengan 500. Ini biasa menggunakan, kalau mungkin menggunakan IELTS ya, mungkin di atas 6,5 ya.
atau misalkan menggunakan IPRT kalau di Telkom University, atau kalau misalkan saya dulu di ITB itu pakai YLPT ITB itu sama. Jadi ada tupel institusi tapi disetarakan dengan tupel internasional. Kemudian ada TPA lebih besar sama dengan 400. Biasanya kalau dulu ini transportasi akademik dosen itu adalah dulu biasanya dari Bappenas ya. Nah, tapi mungkin kalau sekarang tidak dijadikan syarat utama karena di dalam dosen itu biasanya nanti memang harus tersertifikasi apa dosen ya, atau misalkan serdos. Nah, itu biasanya harus mengikuti juga namanya ada TPDA, tes potensi dosen akademik. Alhamdulillah, insya Allah tabarakallah di tes TPDA terakhir itu bisa selesai tes itu minimum lulus itu 530 nilainya. Dan di tes yang terakhir saya tes alhamdulillah mendapat hasil yang cukup besar ya, hampir 671 alhamdulillah. Nah, kemudian passion kuat dalam bidang riset ya. Jadi kalau menjadi dosen, teman-teman bisa sedikit sharing ya yang membedakan mungkin dengan eh, tentu saja tidak underestimate rekan kita, saudara kita di profesi guru, tidak sama sekali karena guru itu sangat berjasa bagi kehidupan kita. Kita tidak bisa menjadi seorang dosen, jadi dokter, jadi TNI, jadi ASN, jadi pegawai apa karena melakukan dari guru. Cuma maksudnya kalau di keguruan itu mungkin ya di profesi guru itu lebih fokus di dalam bidang pengajaran ya. Tetapi kalau di dosen, jadi kalau ada dosen yang masih senangnya bidang pengajaran, nanti akan keteter gitu karena eh, dosen itu punya tugas yang lebih berat lagi, yaitu harus kuat dalam riset, mencintai riset itu karena memang dari riset itu nanti bisa menjadi bahan ajar juga, misalkan jadi buku. Kemudian bisa jadi katakanlah hasil penelitian kita sebarkan dalam pengabdian masyarakat itu ya. Jadi dan memang guru adalah profesi yang paling sangat mulia dan setiap dosen pun pasti ingin menjadi guru ya. Karena ujung-ujungnya di jabatan akademik tertinggi itu adalah menjadi guru besar, itu panggilannya guru juga ya. Oke, nah kerjaan dosen ini apa sih? Sebenarnya kerjaan dosen itu simpel teman-teman. Nah, itu hanya tiga. Pertama adalah pengajaran. Jadi sesibuk apapun seorang profesor, seorang associate profesor, kemudian senior lecturer atau dosen senior, dia harus mengajar. Minimum katakanlah baseline-nya biasanya 12 SKS. Mungkin itu hanya selesai 1 hari setengah juga. Jadi kalau misalkan dia kerjanya seminggu 5 hari kerja, Senin sampai Jumat, mungkin udah beres itu. Sisanya waktunya untuk apa? Misalkan di Selasa setengahnya, Rabu Kamis Jumatnya ya itu harus banyak meneliti. Karena pengabdian masyarakat itu sangat mudah ya teman-teman menurut saya itu. Karena pengabdian masyarakat itu ini lebih dalam tanda kutip ya seperti jalan-jalannya kita mengimplementasikan hasil riset kita lebih ke jalan-jalan seperti piknik gitulah. Jadi kita eh, apa mentransformasikan atau mengimplementasikan hasil riset kita ke masyarakat, mungkin di sekolah, mungkin di masyarakat, ya mungkin di daerah 3T terluar, tertinggal atau misalkan atau yang lainnya, atau bisa juga di perkotaan tidak masalah itu ya. Jadi tadi ya pengajaran, kemudian tetap harus mengajar itu ya meskipun sedikit. Kemudian tadi penelitian. Nah, penelitian ini adalah core yang harus sangat tinggi ya, sangat tinggi bagi seorang dosen. Karena kalau dosen tidak menyukai penelitian, menurut saya repot ya, akan repot. Kenapa? Bagaimana dia nanti bisa menghasilkan karya ilmiah gitu, misalkan berupa jurnal international proceeding, kemudian buku ajar, referensi, haki, paten. Jadi kalau dia tidak mencintai penelitian, eh, menurut saya agak repot. Mungkin passionnya kurang pas menjadi seorang dosen itu ya. Nah, kemudian pengabdian masyarakat ini adalah tadi mengimplementasikan hasil dari penelitian atau misalkan pengajaran pun bisa mungkin ya. Kita punya teknik ajar, kita sharing misalkan ke para guru di SMK tertentu, di SMA tertentu bisa saja gitu ya. Nah, jadi tugas dosen ini di tiap perguruan tinggi, di PTN atau kami di perguruan tinggi di Telkom University yang memang ada di bawah berarti BUMN juga ya, mungkin bersama Universitas Telkom University, Universitas Pertamina, ITP, ITPLN itu ya. Itu sebenarnya sama saja setiap 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 atau misalkan di perguruan tinggi swasta yang
yayasannya katakanlah biasa, artinya yang individual itu pun ya sama saja tugas dosen ini. Nah, idealnya hanya tiga. Nah, kemudian saya kasih tanda bintang asterisk ini adalah struktural. Jadi tentu saja di dalam perguruan tinggi itu karena roda bisnisnya harus jalan ya nanti ada yang desain sebagai struktural, mungkin sebagai kaprodi, mungkin sebagai kabag, kabag pun misalkan kabag pusat penelitian dan inovasi, kabag katakanlah pengabdian masyarakat, kabag mungkin desain menjadi direktur, wakil direktur itu karena roda-roda perguruan tinggi itu sama dengan roda perusahaan, dia harus menjalankan proses bisnisnya ya. Kemudian pendukung ya, pendukung ini bagi seorang dosen biasanya ya mungkin terlibat di dalam suatu steering committee suatu program, misalkan di dalam konferensi internasional. Kebetulan saya sebagai chief editor di jurnal di ICT, eh, itu adalah pendukung. Jadi meskipun saya saat ini alhamdulillah sedang tugas belajar dari tahun 2022 sampai nanti insya Allah Februari 2026. Jadi meskipun alhamdulillah di Telkom University itu sangat aware kepada para dosen yang diberikan tugas belajar. Jadi memang tiga tugas ini dihilangkan sama sekali. Nggak boleh ngajar, nggak boleh meneliti. Maksudnya meneliti untuk yang di kampusnya ya. Pengabdian masyarakat. Kecuali kalau kita S3 itu memang kan melakukan penelitian di kampusnya. Jadi kalau saya melakukan penelitian dengan para profesor saya di Dokter Ilmu Komputer IPB University itu ya. Ada profesor saya dari SB, Prof. Arif Imam Suroso, ada Asosiat Prof. Ilman, PhD eh, dari ilmu komputer, ada Prof. Lilik dari Fakultas Ekowisata dan Kehutanan. Jadi tetap melakukan riset di luar itu. Tetapi alhamdulillah ini dibebas tugaskan itu ya. Tetapi di luar itu karena saya selaku chief editor dan saya pun memang alhamdulillah dari dulu menyenangi passion di bidang riset, jadi memang saya tetap mengelola sebagai jurnal manager, jurnal editor untuk mempublish dari namanya Journal of Informatic and Communication Technology yang baru terindeks Sinta 4 untuk pertama kali pengajuan akreditasi, alhamdulillah. Oke, jadi tugas dosen itu hanya tiga ya, teman-teman ya. Mudah ya. Berarti kalau nambah ke struktural ya, mungkin nanti dapat rezeki lebih lagi, tambahan tunjangan struktural. Ya. Oke, kita next. Nah, ini eh, lecture reputation itu dari apa sih dilihatnya? Kalau reputasi dosen itu dilihat dari apa gitu? Apakah misalkan dengan banyaknya follower di Facebook, di YouTube, di X gitu ya, atau yang lainnya? eh, eh, Tentu bukan seperti itu. Jadi seorang dosen itu adalah eh, pertama kita bisa dilihat dari Google Scholar-nya teman-teman. Google Scholar itu adalah Google Scholar H-index dari seorang dosen. Ini akan menentukan semakin banyaknya, semakin tingginya nilai Google Scholar seorang dosen, artinya eh, penelitiannya semakin banyak gitu ya. Nah, ini misalkan saya contohkan dengan data saya sendiri ya. Tentu banyak dosen-dosen saya, apalagi para profesor saya yang sudah tentu saja beliau-beliau sudah menjadi guru besar ya indeksnya pasti tinggi di sini udah ribuan. Tapi paling tidak kita di Google Scholar ini akan menentukan. Jadi kalau teman-teman di googling nama teman-teman googling itu dalam pencarian di Google gitu terdekat nama saudara itu misalkan nama saya dicari izin saya benchmarknya pakai data saya sendiri ya. Adalah Mati Iskandar. Jadi ketampil ini oke di sini masuk ke afiliatnya adalah Telkom University. Ini adalah bidang riset yang saya lakukan di Information System, Knowledge Management, Remote Sensing, eh, Machine Learningnya belum masuk nih, Machine Learning, Digital Startup, gitu ya. Ini sampai bawah nih, tentu tidak saya tampilkan semua ya. Ini saya hanya screenshot saja atau saya sebagian saja. Nah, dosen ini punya high indeksnya berapa itu? Misalkan saya masih high indeksnya 9 itu. Kemudian high ten indeksnya eh, ini juga 9 ya. Ini tiap tahun ini menunjukkan tingkat increasing atau peningkatan dari riset yang kita lakukan. Misalkan ini tahun 2022, di tahun 2024. Jadi meskipun saya selama 4 tahun ini tidak melakukan penelitian di kampus karena saya memang benar-benar tugas belajar itu ya. Tetapi memang alhamdulillah karena mungkin sebelumnya banyak jurnal yang ditulis, banyak proceeding internasional ditulis, banyak buku-buku yang ditulis, jadi orang banyak mensitasi. Jadi ini tetap berjalan itu ya. Nah, maksudnya kalau kita nanti pakai affiliate-nya Telkom University, karena kalau kita lagi sekolah kan affiliate-nya menggunakan
afiliasi dari perguruan tinggi kita. Seperti saya berarti di IPB University ya. Back lagi, tadi Google Scholar. Kemudian apa lagi? Ada yang disebut dengan Sinta Score ya. Sinta Score ini adalah Cinta ini adalah ini teman-teman. Jadi di Indonesia itu ada yang disebut dengan Science and Technology Index. Ini adalah rankingan sama seperti Google Scholar ya, cuma memang ini dibuat oleh pemerintah Kementerian Riset dan Teknologi ya, kalau dulu itu ya. Jadi di sini itu akan ada database dari riset-riset yang dosen lakukan, misalkan saya melakukan dulu yang indeks Q3-nya berapa, Q4-nya berapa, dan jurnal ini ada ke bawah ya. Cuma memang saya tidak tampilkan semua. Kemudian di sini mungkin jurnal pun sama. Jurnal itu diindeks dari Sinta 6 sampai Sinta 1. Semakin bawah semakin bagus. Sinta 1 itu udah ke Scopus ya. Nah, itu ya. Jadi kemudian Scopus Index ya. Jadi paling tidak dosen itu memang kita bersaingnya bukan di tahap yang nasional lagi. Kalau nasional itu hanya mencari di nasional. Jadi nanti penelitian kita itu kurang kurang bersaing di tingkat internasional. Tapi kalau kita penelitian yang memiliki Scopus IDEX yang tinggi, artinya penelitian kita memang sudah berbiasa bermain di penelitian-penelitian yang standarnya internasional itu ya. Ini saya kasih contoh ya untuk di eh, Scopus profile saya, alhamdulillah belum terlalu banyak mungkin ya masih ada 7 dokumen. Eh, ini kalau lihat kan kalau profesor-profesor itu udah menarik ya, garis batangnya udah tinggi, ini banyak mungkin dokumennya udah belasan atau puluhan gitu ya. Ini jadi saya masih memiliki high index-nya 3, alhamdulillah. Ya, semoga nanti bisa semakin bertambah dengan riset-riset yang sedang dikerjakan. Eh, Kemudian tadi WOS juga ya, ada Web of Science ya, kita bisa menampilkan bersama dengan Scopus. Kemudian indeksinya dari ISI ya. Nah, kemudian reputasi seorang dosen itu dengan apa tadi? Dengan hasil karya tadi. Misalkan tadi Scopus, kemudian buku-buku. Buku-buku ini alhamdulillah ini saya tampilkan beberapa buku yang saya tulis secara sendiri maupun yang berkolaborasi alhamdulillah dengan Pak Yono. Eh, Kami banyak berkolaborasi di buku-buku. Ini kebetulan buku yang saya tulis sendiri ini dasar-dasar pemrograman .NET dan Big PT Alex Media Komputindo ya di Gramedia Group ini menguasai pemrograman berbasis objek ini dari informatika. Ini juga penerbit informatika, ini informatika ini dengan Pak Yono. Jadi kalau teman-teman googling misalkan buku Ade Rahmat Iskandar, kemudian di Google, kemudian itu akan tampil link-link URL-nya atau diklik di gambarnya itu akan ada insya Allah di mungkin hampir di semua toko Gramedia Indonesia atau di semua marketplace di Indonesia, mungkin di Tokopedia, di Shopee, di Blibli, di Bukalapak atau yang lainnya ya. Jika teman-teman memerlukan silakan. Dan yang paling penting adalah kita akan senang karena buku-buku ini kalau kita telusuri ternyata misalkan buku yang saya tulis pertama dari 2008 pemrograman Visual Basic .NET 2005 itu masih dipakai di beberapa perguruan tinggi bahkan ada yang PTN dan PTS sampai ke ya bukan hanya di Jawa gitu sampai ke Sumatera, Kalimantan terus jadi kita harap bahwa semoga buku ini bisa bermanfaat buat adik-adik yang belajar di tingkat universitas ya terutama ya. Nah, kemudian karya ilmiah dosen itu nanti menghasilkan apa gitu, reputasinya dilihat dari apa? Ini pertama dari jurnal ilmiah. Jadi jurnal itu nanti ada yang terindeks Sinta, ada yang terindeks internasional. Kalau terindeks internasional misalkan tadi terindeks tentang Scopus, misalkan Q4, Q3, Q2, dan Q1 yang paling bagus ya. Kemudian International Proceeding Scopus Index, ini pun yang terindeks Scopus. Kemudian buku ajar referensi ini, alhamdulillah karena diterbitkan oleh penerbit nasional bereputasi, oleh penerbit informatika, rata-rata terbitan semoga sepertinya di atas 2000-an ya. Jadi ya, alhamdulillah. Kemudian kita pun haki, saya cukup banyak haki, tetapi saya tidak tampilkan semua di sini. Nah, haki itu bisa dari buku itu sendiri, bisa dari produk yang kita buat, kemudian paten, kemudian produk dan inovasi. Alhamdulillah, saya pun di 2 tahun ke belakang ya sebelum tugas belajar itu kami dan tim sempat membuat startup namanya Design ID, tersedia di Webex dan di Apps ya.
Ini sebenarnya sejenis aplikasi pembelajaran online, jadi kita memberikan fokusnya bidang ICT ya. Dan ini dulu sempat dipakai di program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan. Ketika kami mendapatkan hibah inovasi dari Ditjen Vokasi. Nah, semua sekarang ini masih maintenance karena memang hosting itu tidak murah ya. Dan kita punya web yang profesional, setahun bisa sampai jutaan lebih ya. Sementara kita lagi tugas belajar, jadi ini vakum dulu. Kemudian saya pun sebagai editor in chief di Journal of Informatics and Communication Technology atau JICT, eh, jurnal yang terindeks Cinta 4. Nah, itu adalah reputasi seorang dosen ya Bapak dan Ibu. Kemudian ini sudah kita bahas. Nah, sebenarnya di karir tertinggi dosen itu eh, apa sih itu ya? Eh, Dosen ini bisa karirnya bisa menarik enggak gitu ya? Nah, sebenarnya di dosen ini Bapak dan Ibu, sorry atau adik-adik yang di adik-adik yang di universitas ini atau misalkan atau adik-adik yang masih kelas 12 misalkan SMA, SMK atau MAN, nah mungkin dari sekarang mulai ditanamkan oh, kalau saya mau jadi dosen itu menariknya apa gitu ya. Nah, ini sebenarnya teman-teman fokuskan di JFA. Saran saya, JFA itu adalah jabatan fungsional akademik. Pertama di asisten ahli, kemudian di lektor. Apalagi kalau teman-teman katakan diterimanya di perguruan tinggi eh, negeri atau perguruan tingginya BUMN itu ya, itu sangat dihargai untuk tunjangan-tunjangan jabatan fungsional akademik itu. Semakin ke atas itu semakin besar tunjangan fungsional teman-teman itu. Jadi semakin menarik. Makanya seorang peneliti itu akan berlomba-lomba untuk menjadi seorang guru besar. Kemudian lektor kepala. Nah, kalau guru besar ini lebih menarik lagi karena selain mendapatkan dari perguruan tinggi tersebut atau misalkan kalau kami dari Jakarta Telkom itu akan mendapatkan kalau guru besar itu memang dapat tunjangan kehormatan dari negara ya itu kalau nggak salah mungkin 4 kali gaji pokok ya lumayan ya misalkan mungkin bisa sekitar 16 jutaan gitu. Jadi kalau profesor misalkan eh, tunjangan kehormatannya besar itu kan belum digaji mungkin juga di gaji tetap, rekumpe, tunjangan-tunjangan yang lain gitu ya. Jadi kalau kenapa di Indonesia banyak atau di kita wajar orang ingin menjadi seorang profesor, tetapi teman-teman ya, atau saya nasihatin ke adik-adik di universitas, ke adik-adik di universitas atau yang masih di tingkat SMA atau yang sederajat, eh, raihlah upaya mencapai profesionalisme kita ini. Boleh menjadi kita bisa jadi profesor, tetapi dengan cara ya 5 kata ya halal itu ya. Jangan sampai 5 kata haram kita lakukan itu ya. Saya miris ya selaku dosen yang insya Allah memiliki integritas akademik yang kita jaga jujur ya. Di beberapa bulan ke belakang kita lihat di perguruan tinggi saya tidak sebutkan bukannya di Indonesia lah, tapi itu masuk Quran nasional ramai lah. Karena profesornya memplagiat itu ya. Demi mendapatkan gelar profesor karena mungkin dia tergiur dengan tunjangan yang besar itu memplagiat si papernya publish di jurnal Predator. Ada yang namanya jurnal Predator teman-teman. Jadi jurnalnya yang abal-abal gitu. Jadi asal masuk mungkin bayar berapa. Nah, itu akhirnya perguruan tinggi tersebut alhamdulillahnya ketahuan ya, lah profesornya berarti dibatalkan dan sangat merugikannya perguruan tingginya tersebut di ban dia degradasi akreditasi tadinya unggul turun ke bawah gitu. Nah ini harus kita hindari teman-teman. Jadi misalkan menjadi profesor by politik-politik nggak usah teman-teman. Cari jalur yang halal. Awal itu pasti berkah insya Allah. Dan teman-teman ketika menghidupi berimpact untuk keluarga nanti halal berkah dan ingatlah bahwa semua kekayaan yang kita peroleh, ilmu kita peroleh ataupun yang lainnya itu untuk mengharapkan wajah Allah untuk berbekal kehidupan akhirat itu ya. Dan kita ikhlas, ittiba, mengikuti contohan Rasulullah. Ini peran moral penting ya teman-teman ya, pesan moral penting ya. Nah, kemudian selain itu mungkin saja di dosen itu di karir dosen itu tadi assign as struktural itu ya. Misalkan kalau kami di Telkom University itu ya bisa desain sebagai kaprodi, kabag, direktur itu ya. Ya pun dulu 2 kali alhamdulillah diamanai jabatan sebagai kabag PPM dan tentu kalau desain ya ada tunjangan struktural juga gitu yang didapatkan.
Mungkin saja ini yang utama ya. Kita dosen itu penyebar ilmu itu. Bisa di universitas, tadi bisa di mungkin narasumber di suatu institusi-institusi yang lain, di pemerintahan, kementerian apa, di masyarakat mungkin ya. Ya, kemudian yang terpenting kita menjadi role model ya, memiliki integritas akademik yang jujur ya. Jadi seorang dosen itu harus jujur, peneliti itu jujur ya teman-teman ya. Jadi kalau yang mau beli gelar pakai honoris causa atau apa gitu ya hindarilah karena buat apa sih teman-teman merasa ini beli gelar gitu ya tetapi kontroversial itu ya perguruan tingginya tidak dikenal jadi kalau memberi dokter honoris causa itu kan harus yang terakreditasi A gitu ya jadi cari saja jalan yang normal ya saya kira dan menurut saya sih tidak masalah ya ketika seseorang pendidikannya kita tidak underestimate misalkan hanya di SMP, di SMA, tetapi jujur itu lebih baik ya daripada kita menempuh cara-cara tadi membeli gelar akademik, misalkan untuk S1, untuk S2, S3, atau itu kita hindari ya. Mungkin ya Sain sebagai menteri ya kalau anak menteri itu kalau kita tahu kan di pemerintahan itu yang para pemikirnya itu kan di menterinya itu ya. Tapi kalau saya tidak mau komen lebih banyak kalau di sini karena harus terlibat partai politik gitu ya. Saya kira banyak para orang pintar di negeri kita yang mungkin tidak terafiliasi dengan partai politik sehingga tidak masuk ya. Ya cuma fokus di sini saja ya teman-teman ya. Oke. Kemudian di mana sih harus berkarir sebagai dosen itu ya. Eh, Dosen di PTNK, di PTS BUMNK, di PTN BHK, ada perguruan tinggi negeri, mungkin seperti UIN masih perguruan tinggi negeri kayak dulu ya. Kemudian ada PTNBH itu sekarang beberapa perguruan tinggi seperti IPB University, ITB, UI itu udah PTNBH. Jadi artinya mereka gajinya dosen memang dari negara karena dosennya sebagai dosen ASN ya. Tetapi eh, katakanlah untuk operasional mungkin ada biaya riset, inovasi yang lain itu dicari. Seperti misalkan kalau teman-teman tahu di IPB University ini kebetulan saya kuliah di sini di mengambil dokter ilmu komputer itu kalau di Baranang Siang itu teman-teman tahu di sebelahnya itu ada mall yang sangat mewah ya namanya Botani Square ya itu kalau teman-teman tulisannya itu di tanahnya itu adalah milik IPB University kemudian di sana juga ada IPB International Convention Hall itu ya itu untuk seminar internasional atau yang lainnya jadi dia pun IPB punya hotel IPB punya usaha-usaha yang lain itu sebenarnya untuk apa? Itu untuk subsidi silang. Jadi ketika si mahasiswa masuk, alhamdulillah seperti di PB University itu memang yang saya tahu tidak ada ini, tidak ada biaya bangunan itu uang bangunan nggak ada. Ketika saya masuk by riset dulu misalkan tahun 2022 itu 12 juta per semester itu yang dibayar itu ya. Nah, ITB pun sama, dia punya anak usahanya tentu UI pun sama, tapi yang saya tahu di UI memang mungkin masih eh, memberikan biaya ini ya, biaya eh, bangunan yang cukup mahal ya. S3-nya kolega saya masuk kemarin, jadi kalau per semesternya 15 juta, uang DPP-nya 35, jadi 45 untuk awal itu ya. Nah itu sah-sah saja, jadi PTNBH itu akan berbeda tiap institusi meskipun mereka itu negeri itu ya. Nah, atau misalkan kita di PTN yang PTS yang BUMN seperti di Telkom University, Universitas Pertamina, ITPLN itu ya itu eh, mungkin kalau kita sharing-sharing sih spill-spill itu ya berapa sih gajinya dosen itu supaya menarik gitu ya. Jadi sebenarnya dosen itu hasilnya terima aja yang jelas kalau kira-kira kita berbicara di dosen PTN atau di tadi yang PT perguruan tinggi BUMN ya kurang lebih ya itu akan memiliki atau misalkan di perguruan tinggi swasta yang eh, kita sebut punya perseorangan biasa gitu ya. Nah ini kan berbeda-beda tiap-tiap ini. Tapi kalau saya berbicara di perguruan tinggi BUMN dan PTN mungkin hampir mirip-mirip ya. Itu akan ada
THP atau Take-home pay, jadi mungkin gaji pokoknya ada, tunjangan-tunjangan yang lain ada, tadi seperti Japung, bla bla bla. Mungkin di kota besar kita mendapatkan tunjangan kemahalan, itu alhamdulillah. Kita pun mendapat share dos dari negara. Jadi artinya kalau share dos itu bukan dari mohon maaf, bukan dari perguruan tingginya, tapi memang dari negara. Makanya nanti ketika dosen Serdos itu harus in passing, jadi dia akan setara dengan dosen ASN itu ya. Mungkin ada insentif riset ya, alhamdulillah di PTN biasanya insentif risetnya dan ini besar itu ya. Dan saya lihat memang alhamdulillah di kami pun di Telkom University memberikan intensif yang besar juga ya. Jadi misalkan saya pernah ikut seminar ya teman-teman ya di sekitar 5 tahun yang lalu ya dengan salah satu profesor kami di bidang ilmu komputer itu masih di ketika saya masih di Jawa Tengah. Ya, kemudian si profesor itu bercerita bahwa untuk memotivasi saja bahwa bonus saya belum diambil katanya dari insentif Scopus itu. Katakanlah per papernya ada 3 juta, tapi dia punya 200 paper. Bisa dibayangkan jadi insentif bonusnya itu bisa sampai 150 sampai 250 ya per tahun. Lumayan itu kan di luar gaji, di luar gaji bulanan yang dapat remunerasi. Jadi kalau teman-teman dosen karena dalam tanda kutip punya kesejahteraan yang lebih di zaman sekarang ya memang terutama di dosen PTN atau eh, perguruan tinggi yang BUMN itu hal yang wajar itu ya. Nah, semoga teman-teman yang masih di perguruan tinggi swasta yang perorangan akan berkah lah rezekinya karena kita tidak tahu kan rezekinya kita itu ada di mana. Jadi semoga kita syukuri saja semoga semoga berkah itu ya. Oke, saya kira ya tadi mungkin dapat insentif, mungkin dapat gaji ke berapa belas mungkin ya dapat BPJS kesehatan, ketenaga kerjaan atau JHT ya. Jadi kenapa biasanya suatu profesi itu akan ditinggalkan karena dia tidak bisa menjamin kesejahteraan itu. Tapi kalau misalkan bisa menjamin kesejahteraan, misalkan ada untuk rumah, untuk kendaraan, untuk eh, sekolah anak-anak yang lain, untuk masa depan, mungkin itu biasanya akan dipertahankan. Jadi ini harus diperhatikan oleh para prinsipal dari yayasan, terutama yayasan perseorangan ya, karena kalau saya banyak mendapatkan curhat dari beberapa teman yang di yayasan perseorangan, sepertinya "Oh, kok bisa sama seperti itu gitu ya. Nah, eh, tapi tidak perlu saya eksplor lebih dalam ya, cuma itu aja pesan saya semoga para prinsipalnya lebih aware lagi ya terhadap teman-teman yang berada di PTS perseorangan ya. Yayasannya ya PTS Yayasan Perseorangan. Nah, Wannabe Lectures ya mungkin saya sedikit sebagai closing ya dulu mau jadi dosen itu pertimbangannya saya dulu pernah mungkin membidiknya kalau saya tidak menjadi dosen ASN atau dosen pegawai negeri sipil itu dulu saya di Teknik Informatika UIN udah hampir 5 tahun tentu tapi di sela itu saya pun sebagai dosen mitra juga Telkom University maka ketika saya menentukan wah ini kayaknya lebih menarik saya di Telkom University gitu ya desain backup ya akhirnya saya meninggalkan sebagai eh, saat itu peluang untuk katakanlah seleksinya karena kalau seleksi biasanya memang diutamakan yang dosen-dosen yang sudah mengabdi di sana gitu ya tetapi ya ini itu pilihan ya alhamdulillah saya menikmati sampai sekarang di Telkom University semoga para dosen dimanapun kita semoga bisa mengamalkan ilmu, penelitian, pengajaran, bukan masyarakat secara ikhlas tiba ya. Kami di Telkom University dan memang saya sekarang udah fokus karena di Telkom University ini kita hanya fokus saja satu. Kita udah cukup dengan alhamdulillah eh, kita fokus saja di riset, inovasi dan yang lainnya ya. Mungkin ketika masih dulu saya masih ngajar di UIN, masih ngajar di perguruan tinggi Widyatama atau yang lain dulu ketika masih Bandung sekarang udah cukup alhamdulillah. Oke, sekira itu teman-teman. Situ sedikit sharing. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kehilapan. Barakallahu fikum. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.